Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1391 sampai tahun 1394. Chen Weiying secara khusus menekankan kata, guru surga, dengan niat yang jelas. Jericho Lee tidak berbicara. Saat ini, Ai sudah lama mulai berbicara. Setelah bertahan lama, dia akhirnya mengambil kesempatan untuk berbicara. Tuan Chen benar-benar mengagumkan. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan mengguncang bumi. Ini tidak seperti beberapa orang yang mencari ketenaran dan reputasi. Itu adalah hanya mempermalukan. Sebelumnya, dia dimarahi oleh Aize, dan dia sangat kesal, apalagi hari itu ketika dia dikalahkan oleh Jericho Lee di pelelangan, dia selalu khawatir. Sebelumnya, dia sengaja menyembunyikan beberapa hal tentang pelelangan tersebut dari Azer. Azer baru mengetahui hal ini. Dia sangat marah dan menamparnya. Kini akhirnya saya menemukan kesempatan untuk menginjak kaki Jericho Lee. Yaitu menginjak hidungnya tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, Zai Lingyu mengerutkan kening. Elon, apa maksudmu? Kapan saudara Lee mencari ketenaran? Kamu telah melihat keahliannya, tapi dia hanya sedikit terlambat. Apakah ini benar-benar terlambat? Siapa yang tahu? Elon membalas. Mu Keier berkata dengan marah, aku tidak mengira kamu seperti ini. Kamu seperti ini di pelelangan hari itu. Suatu saat bisa dikatakan kebetulan, tapi dua kali tidak bisa dijelaskan secara kebetulan. Aku sudah salah orang. Ada bayangan di mata Elon, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, dia harus mati. Choi jangan berhadapan langsung dengan orang seperti itu. Itu membuatku muak. Zai Lingyu tidak menoleh. Saudara Li, biarkan saja dia pergi. Memang benar. Saya buta mengenal orang seperti ini. Jericho Lee tidak berbicara. Faktanya, Ai Lama tidak bisa menatap matanya sama sekali. Bagaimana dia bisa mulai marah? Yi Sue di satu sisi juga sangat tidak berdaya. Saya tahu bahwa saya akan bersikeras untuk memblokir, dan seterusnya Li Tianxi datang, tidak akan ada situasi seperti itu. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, sayang. Tuan Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Haha, gadis kecil, kamu tidak boleh mengatakan itu. Menurutku Tuan Ai memiliki temperamen yang nyata. Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan, kata Chen Weiying tiba-tiba. Zai Lingyu mengerutkan kening, sungguh temperamen yang sebenarnya, menurutku itu adalah kemunafikan. Tuan Ai tidak memandang tinggi pencari reputasi. Bukankah normal untuk menarik garis yang jelas? Chen Weiying tertawa dengan makna yang dalam. Saat ini, Jericho Lee sedikit mengernyit, matanya menyapu, aku berkata, apakah kamu bangga terlalu dini? Chen Weiying terkejut, dan semakin mencibir, kenapa, kamu tidak yakin? Iya, diamlah kalau tidak bisa. Bukankah itu memalukan? Jika aku melakukannya, aku akan melarikan diri. Saya tidak tahu cara menulis rasa malu. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Jericho Lee menutup telinga dan memeluknya dengan kedua tangan. Misimu bukan hanya membunuh binatang buas, tapi juga monster. Ini baru saja membunuh beberapa binatang buas, lalu ekornya naik ke surga. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Petik 2. Beberapa orang yang sangat bangga dengan hal ini hanya ingat bahwa tugasnya belum selesai sama sekali. Sekarang bukan waktunya untuk bangga. Ya. Aku sudah membunuh semua beruang raksasa. Apa sulitnya membunuh monster itu? Chen Weiying tidak berpikir demikian. Dia bersenandung dingin, buka matamu. Aku bisa dengan mudah membunuh monster itu. Ya. Kamu bunuh beruang itu dulu, dan belum terlambat untuk bicara besar. Jericho Lee mencibir. Ya. Beruang raksasa telah dibunuh olehku. Apa yang kamu bicarakan? Chen Weiying merasa bingung, dan orang lain juga merasa bahwa Jericho Lee memiliki masalah otak. Jericho Lee tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh mematahkan pikiran orang. Mereka berbalik dan melihat beruang raksasa yang sudah mati telah hidup kembali. Di bawah tatapan ketakutan orang-orang, mereka bangun dengan gemetar. Apa? Bukankah beruang raksasa itu baru saja mati? Mereka kaget dan tersentak. Bagaimana mungkin mereka tidak percaya bahwa beruang mati itu hidup kembali? Mereka ketakutan setengah mati dan hampir pingsan. Menipu mayat. Mu Keier dan Zai Lingyu memucat karena ketakutan. Ada apa? Bagaimana dia bisa kembali dari kematian? Tuan Jiao sangat terkejut dan berkata,
Tuan Chen baru saja menggunakan pedang ajaib untuk membelah kepalanya seperti itu. Masuk akal kalau dia tidak mungkin hidup. Saya tidak tahu, kata Rong Biao dengan bingung, yang berada di luar jangkauan kognitifnya. Mu Keier bertanya pada Jericho Li, Saudara Li, tahukah kamu apa yang terjadi? Jericho Li berkata, saya tahu, tapi Tuan Chen tidak percaya diri sekarang. Biarkan dia menyelesaikannya. Wajah Chen Weiying langsung menjadi hitam. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Untuk sesaat, dia bingung. Oh, Saudara Li, jam berapa sekarang? Katakan dengan cepat. Mu Keier sangat cemas. Yah, kata Jericho Li samar-samar, sambil menunjuk ke tanah, sebuah barisan besar telah diatur di bawah area terlarang ini. Binatang buas ini adalah penyangga dalam barisan. Binatang buas tingkat rendah itu semuanya dibudidayakan dengan kekuatan dari arai, tapi beruang raksasa ini hanyalah boneka. Itu tidak akan berhasil jika Anda mematahkan kepalanya. Arai. Mendengar ini, semua orang menunjukkan warna kosong. Hanya Rong Biao yang tertegun dan berkata, Li Tianxi mengatakan itu cara yang aneh untuk melarikan diri dari baju besi. Bisa dibilang begitu. Pantas saja, Rong Biao tiba-tiba tersadar, pantas saja peta satelit di area ini tidak berfungsi sama sekali. Ternyata ditutupi oleh teknik armor penghindaran Kimen, yang menyebabkan kebingungan azimut. Apa keajaiban melarikan diri dari baju besi? Yi Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhananya, menggunakan elemen bintang, yin dan yang, 5 elemen, dan seterusnya untuk membentuk berbagai arah melalui pengaturan dan kombinasi, yang tidak dapat diprediksi. Penata dapat mengontrol segala sesuatu pada posisinya melalui teknik ini. Ini adalah teknik yang sangat mendalam. Sangat kuat hingga tingkat tertentu. Dapat membalikkan yin dan yang dan merusak takdir. Rong Biao menjelaskan dengan penuh semangat. Apakah ini tempat orang-orang memasang susunan dharma? Orang-orang terkejut. Aku khawatir begitu. Bagaimana cara mengatasinya? Penanya adalah Chen Weiying. Aku tidak tahu tentang itu. Aku hanya tahu tentang teknik menghindari baju besi, tapi itu sangat canggih sehingga orang awam tidak bisa memahaminya, apalagi mengaturnya. Bagaimana mungkin aku tahu cara menyelesaikannya? Rong Biao menyeringai pahit dan menatap Jericho Li, apakah Guru Li punya solusinya? Jericho Li mengangkat bahunya dan tertawa tanpa alasan. Kalau begitu aku harus bertanya padamu. Arai ini tidak berfungsi dengan baik. Kaulah yang memulainya. Apa? Kita membukanya. Rong Biao membuka mulutnya lebar-lebar. Tidak mungkin. Kami tidak ingat membuka susunan ini. Jericho Li menunjuk beberapa senter yang jatuh dari tanah. Rong Biao Azeng, senter. Karena ini membuka susunannya. Bukankah itu mungkin? Bab 1392. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang arai jenis apapun memerlukan kondisi aktivasi, atau pengatur dapat mengaktifkan, atau memicu beberapa mekanisme untuk mengaktifkan. Dalam arai ini, cahaya adalah milik yang, dan 5 elemen dapat diaktifkan dari api. Istana. Saya ingin tahu apakah Anda tidak memiliki akal sehat dalam hidup. Menyalakan lampu di kegelapan tidak hanya akan mengurangi jarak pandang, tetapi juga membuat Anda hanya melihat tempat yang terang. Tempat lain akan lebih gelap lagi dan tidak bisa melihat dengan jelas. Kedua, di pegunungan dan hutan, kamu tidak menyalakan api, menyalakan lampu. Apakah kamu ingin menarik perhatian binatang liar? Jericho Li akan menangis karena dibodohi oleh orang-orang ini. Dia tidak pernah melihat orang bodoh seperti itu sebelumnya. Sebagian besar dari orang-orang ini ahli bela diri, dan penglihatan mereka lebih baik daripada orang biasa. Mereka tidak khawatir tidak dapat melihat sekeliling dengan jelas di malam hari. Selain itu, cahayanya mudah untuk dilihat. Menarik serangga dan mengekspos targetnya. Semua orang bodoh tahu bahwa lebih baik menyalakan api di alam liar. Kebanyakan hewan liar takut terhadap api. Hewan ganas juga ada benarnya. Walaupun hewan buas ini sangat kuat, mereka mungkin tidak takut dengan api, namun selama apinya cukup besar, hewan ganas biasa tidak akan berani mendekatinya. Takut pada api adalah naluri binatang, sama seperti manusia yang secara alami takut pada kegelapan. Begitu suara itu turun, orang-orang menjadi malu. Saya berani mengatakan bahwa mereka akan berakhir dalam situasi seperti ini. Mereka semua dibunuh sendiri. Siapa yang pertama kali menyalakan lampunya? Seseorang bertanya. Sepertinya Tuan Chen mengusulkan untuk menghilangkan kabut, jadi dia menyalakan lampunya. Saya ingat Tuan Chen juga memintanya.
Banyak orang menaruh perhatian pada Chen Weiying. Ini, wajah Mu Yun dan Aize tidak tampan, dan mereka langsung memasang wajah dingin. Tuan Chen, kami semua mengingatnya dengan benar. Apakah Anda mengusulkan untuk menyalakan lampu? Mo Yun lebih besar dari yang lain. Bersenandung. Aize juga sangat kesal. Jika Chen Weiying tidak berbuat terlalu banyak, mereka tidak akan memulai barisan, dan tidak akan ada begitu banyak binatang buas sehingga dia hampir kehilangan nyawanya. Wajah Chen Weiying sulit dilihat. Dia mengertakkan gigi. Jangan dengarkan dia menyihir orang. Ada monster di sini. Siapa yang tahu kalau itu karena susunannya? Beraninya kamu berdebat. Rong Biao segera membalas, meskipun aku hanya tahu sedikit tentang susunan dan baju besi penghindar kimen, binatang buas ini tidak masuk akal dalam hal lintasan dan kuantitas serangan. Bagaimana bisa begitu banyak binatang buas hidup di area yang sama dalam keadaan normal? Ya, monster yang paling kuat meremehkan monster biasa. Dunia iblis dan binatang dihormati karena kekuatannya. Setan dan binatang yang kuat adalah raja, sedangkan yang lemah adalah menteri. Mereka tidak tahu banyak tentang Kimen Dunjia, tapi mereka tahu sedikit tentang monster. Sekarang wajah Chen Weiying menjadi lebih buruk lagi. Dia sangat marah, diam. Itu beruang raksasa. Jika aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya 2 kali. Semuanya bantu aku. Jericho Lee tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Chen Weiying, memegang pedang panjang, bergegas menuju beruang raksasa itu. Berbalik, dia menemukan bahwa semua orang yang menyanjungnya berdiri di belakang dan menonton, tetapi tidak satupun dari mereka datang untuk membantu. Apa yang sedang kamu lakukan? Datang dan bantu aku minuman dingin Chen Weiying. Tidak. Saya kira tidak. Tuan Chen, karena dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kita tidak perlu melakukannya. Benar, kekuatan kita tidak akan membantu. Mereka semua menggelengkan kepala. Awalnya, Chen Weiying yang menyebabkan masalah. Kini mereka mempunyai banyak keluhan di hati mereka. Meskipun mereka mengejar Chen Weiying, mereka tidak ingin ditembak. Secara khusus, Jericho Lee baru saja menjelaskan dengan jelas bahwa susunannya telah dimulai dan beruang raksasa ini adalah boneka. Siapa yang bisa menjamin bahwa setelah Chen Weiying membunuhnya, ia akan hidup kembali? Terus terang, mereka tidak mau berkontribusi. Kamu tunggu, kamu kau. Chen Weiying sangat marah sehingga dia berteriak keras dan menebas beruang itu dengan pedangnya. Pedang kutukan roh. Dengan mantranya, kekuatan pedang di tangannya melonjak, menebas tubuh beruang raksasa, dan kekuatan membunuh yang luar biasa. Namun tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang tidak dapat mereka percayai. Artinya, setelah pedang Chen Weiying dipotong, beruang raksasa itu tidak jatuh seperti sebelumnya, melainkan tidak terluka. Bagaimana mungkin? Pedang Tuan Chen tidak berfungsi. Bukankah dia melakukan tindakan palsu? Ada banyak keraguan dan diskusi. Sialan. Aku tidak percaya aku tidak bisa berurusan denganmu hari ini. Chen Weiying marah. Dia mengeluarkan topeng itu dan menaruhnya di tangan kanannya. Tinjunya menjadi seperti sebelumnya. Itu topeng monster. Tuan Chen benar-benar menggunakan kartu ini. Dia memiliki berkah senjata ajaib. Seharusnya tidak ada masalah. Kemunculan topeng monster tersebut membuat semua orang heboh. Du Jun menghela nafas. Kata-katanya membuat Wen Tenglong dan yang lainnya diam-diam menggelengkan kepala. Kalian semua tampan, tetapi kalian kuat. Meskipun topeng monster adalah senjata ajaib, ia tidak maha kuasa. Orang bodoh dapat melihat bahwa beruang raksasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa menjamin senjata ajaib akan berhasil. Bang! Dengan restu dari topeng monster, Chen Weiying mengayunkan tinju besarnya dan menghantamkannya ke tubuh beruang raksasa itu. Namun, entah bagaimana, beruang raksasa tampaknya jauh lebih pintar dari sebelumnya, dan kecepatan reaksi serta kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu datang kembali dengan pukulan yang sama. Saat kedua tinju bertabrakan, Chen Weiying terlempar. Dong! Ketika Chen Weiying mendarat, semua orang terdiam. Tuan Chen gagal. Bagaimana kekuatan beruang raksasa itu bisa begitu mengerikan? Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa beruang raksasa, yang pernah dibunuh oleh Chen Weiying sebelumnya, dikalahkan oleh Chen Weiying. Tidak. Tuan Chen dalam bahaya. Ketika Wen Tenglong dan yang lainnya melihat situasinya, mereka segera menangkap Guntur Fu di bagian bawah kotak dan bergegas. Ayo lakukan hal yang sama. Itu belum tentu membantu. Geng Di menarik napas dalam-dalam dan memimpin kerumunan ke depan.
Segera, semua orang yang memiliki sedikit kekuatan di tempat kejadian mengepung dan mencoba membunuh beruang raksasa dengan taktik lautan manusia. Rong Biao tidak mengerti, Li Tianxi, bagaimana mungkin beruang raksasa ini tiba-tiba menjadi lebih kuat? Bukankah kamu pernah terbunuh sebelumnya? Apakah ini efek dari susunan? Itu adalah mayat tanpa kesadaran apapun. Itu dikendalikan oleh X. Jericho Li menjawab dengan lemah. Kiss. Rong Biao menarik napas dingin. Bahkan jika dibunuh, ia masih dapat dihidupkan kembali. Selama susunan ini ada, beruang itu abadi. Tuan Jiao juga tersentuh. Susunan yang mengerikan. Yi Sui merasa menyeramkan. Rong Biao menatap situasi perang, Tuan Chen dikalahkan. Tuan Kuil Tenglong memiliki jimat guntur. Saya tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan beruang raksasa. Bab 1393. Jericho Li melirik dengan santai dan tertawa. Kekuatannya terlalu buruk, tidak mungkin untuk memainkan kekuatan Lei Fu yang sebenarnya. Terlebih lagi, bahkan jika Lei Fu dapat mengerahkan kekuatan 100%, tidak ada gunanya selama itu tidak merusak susunannya. Susunannya sama dengan beruang yang memiliki pasokan kekuatan terus-menerus. Jika Anda ingin membunuh beruang raksasa secara menyeluruh, Anda harus menghentikan susunannya. Jericho Li baru saja mengamatinya sejak lama, tapi dia tidak yakin di mana inti arainya. Jika Zhuo Jian atau Jiji hadir, mereka dapat dengan mudah memecahkan arai dengan menguasai mekanisme dan deduksi. Tidak bisakah kita menggunakan simbol petir? Rong Biao terkejut. Saat dia berbicara, orang-orang yang sedang bertarung diterbangkan oleh beruang raksasa, dan pemandangannya dulunya menyedihkan. Sial, beruang ini lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu yang memperkuat kekuatannya. Orang-orang tidak berdamai. Begitu banyak dari mereka yang menembak, tetapi mereka tidak dapat melawan beruang ini bersama-sama. Minggir. Wen Tenglong yang baru saja mengalami kerugian besar akhirnya tidak bisa menahannya. Dia segera mengorbankan kartu terbawah kotak, Lei Fu. Ini adalah mantra yang diturunkan dari beberapa generasi Candi Tenglong. Ajaran leluhur para empu pura berturut-turut adalah tidak menggunakan jimat petir sampai benar-benar diperlukan, karena jimat petir hanya dapat digunakan 3 kali, dan sekali digunakan akan kurang dari 1 kali. Sekarang, hanya ada satu kesempatan untuk menggunakan Lei Fu. Setelah digunakan, menjadi kertas bekas sepenuhnya. Namun, Tenglong tidak punya pilihan lain. Tanpa Lei Fu, dia tidak bisa mengalahkan beruang raksasa, apalagi menyelesaikan tugasnya. Zizi. Begitu jimat petir dikorbankan, kekuatan guntur dan kilat di atasnya sangat terang dalam kegelapan. Mengaum. Beruang raksasa itu sepertinya mencium bahaya dari jimat petir untuk pertama kalinya. Ia meraung marah dan menepuk Wen Tenglong dengan cakarnya yang besar. Tidak, hewan jahat ini ingin mengganggu casting Master Wen. Ada seruan Tao. Begitu wajah Wen Tenglong berubah, dia dengan cepat menghindar. Di saat yang sama, dia meraih Lei Fu dan meminumnya dengan dingin dengan suara gemetar. Mati saja. Lei Fu, Ki begitu dia bersorak, garis-garis pada simbol guntur bersinar, awan di langit bergulung, petir dengan cepat terakumulasi, dan kemudian sebuah busur turun dari langit. Ledakan. Guntur dan kilat menimpa tubuh besar beruang raksasa itu. Mengaum. Beruang itu melolong melengking. Bulunya tersengat listrik dan jatuh ke tanah. Apa itu bekerja? Hebat, beruangnya sudah mati. Itu layak untuk Tuan Wen. Jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu akan segera berhasil. Penonton bersorak, dan Rong Biao serta yang lainnya merasa lega. Sepertinya sukses, Rong Biao menyentuh janggutnya sambil tersenyum. Jericho Li di satu sisi terkekeh dan menggelengkan kepalanya, senang terlalu dini, perhatikan baik-baik. Rong Biao tertegun dan segera mengalihkan pandangannya ke beruang raksasa itu. Detik berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Mengaum. Beruang yang telah dicincang sampai mati itu bangkit dengan gemetar. Brengsek. Wen Tenglong menderita karena kehilangan Lei Fu. Sebelum dia dengan senang hati membunuh beruang hitam itu, dia melihat bahwa beruang raksasa yang telah dibunuh telah hidup kembali, yang membuatnya marah. Semua orang tercengang dan memandang beruang itu dengan kaget dan ngeri. Mengaum. Beruang itu mengaum dan mengguncang tubuhnya. Nafasnya yang putus asa menjadi kuat kembali. Dia menatap Wen Tenglong dengan mata dingin. Tidak, bajingan ini ingin membunuhku. Wen Tenglong terkejut. Begitu dia ingin melarikan diri, beruang itu langsung berlari ke arahnya. Bang! Kecepatan beruang raksasa sangat cepat. Dalam sekejap, dia sampai ke wajah naga Goeng.
Cakar beruang raksasa itu menepuk-nepuk naga Goeng dan membuatnya terbang. Wen Tenglong memuntahkan darah dan terbang keluar. Dia terjatuh ke tanah dengan keras dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Dia kehilangan kekuatan bertarungnya saat itu juga. Hei, kekuatan yang mengerikan. Tamparan membuat Tuan Wen kehilangan kekuatan bertarungnya. Ini lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang ketakutan dan ingin berpisah. Bahkan Wen Tenglong tidak bisa menang dengan menggunakan Lei Fu. Bagaimana orang-orang ini bisa memenangkan beruang raksasa? Tentu saja tidak. Melihat orang yang tidak berani bertarung sama sekali, Mu Yun dan orang lain pun keren. Kenapa beruang raksasa ini tidak bisa bertarung sampai mati? Masih saja bermain seperti ini. Mu Yun tampak sedih. Paman kedua, kenapa kamu terburu-buru? Apakah ada orang lain yang belum melakukannya? Mu Keier memberinya tatapan pucat. Mu Yun tiba-tiba menjawab dan mengubah kekhawatirannya menjadi kebahagiaan, ya, ya. Dan Li Tianxi tidak melakukannya. Dia segera menoleh ke Jericho Li dan bertanya, tolong bunuh beruang raksasa dengan tangan Li Tianxi. Aize di sebelahnya juga dengan cepat menggema, tolong tangan Li Tianxi, sekarang kamu hanya bisa melihat Li Tianxi. Melihat permintaan rendah hati ayahnya kepada Jericho Li, Ai Long menjadi sangat marah. Dia mengertakkan gigi, pergi ke sisi Aize, menarik lengan baju Aize dan berbisik, ayah, apa yang kamu minta darinya? Dia tidak bisa membantu. Selain itu, Tuan Chen, mereka tidak bisa menyelesaikan beruang raksasa ini. Bisakah ini pria melakukannya? Pak. Wajah Ais penuh senyuman saat mendengar ini. Saat dia menoleh, senyuman di wajahnya menghilang. Sebaliknya, itu benar-benar dingin. Dia mengayunkan tangannya dan itu merupakan tamparan di wajahnya. Ai lama bingung, menutupi pipinya, ayah, kenapa kamu memukulku? Itulah pertarunganmu. Azer sangat marah. Kamu belum punya waktu untuk menerima apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak jujur. Sekarang kamu mengatakan itu kepada Li Tianxi, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya otak? Jika hal-hal di atas tidak dapat diselesaikan, aku tidak bisa menyalahkanmu. Kamu masih mengkhawatirkan 99 kecilmu. Jujurlah padaku. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan mencekikmu. Dia sangat marah pada putranya yang bodoh itu. Ai lama terdiam. Setelah memberi pelajaran kepada putranya, Ais segera meminta maaf kepada Jericho Li, Li Tianxi, saya tidak punya cara untuk mendisiplinkannya, jadi saya biarkan dia berbicara buruk kepada Anda. Tolong jangan khawatirkan dia. Saya tidak akan membiarkan dia berbuat macam-macam. Bersamaku. Jericho Li memandang Ai lama dan menebak sesuatu di dalam hatinya. Pada lelang hari itu, penampilan Elon sangat berbeda dengan hari ini. Sepertinya ada misteri lain di dalamnya. Namun, apapun yang terjadi padanya, dia tidak peduli dengan rahasia Elon. Saudara Li, kamu bisa melakukannya. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelesaikan beruang raksasa ini. Mu Keier memohon. Ya, orang-orang ini tidak sekuat kamu, dan aku tahu kamu pasti punya cara. Zai Lingyu mengikutinya. Jericho Li tertawa, saya akan melakukannya secara alami, tetapi lain kali saya tidak ingin melihat orang tak dikenal menunjuk ke depan saya. Dengan ucapan ini, Mu Yun dan yang lainnya menjadi sangat malu. Jericho Li dengan ringan melangkah maju dan melepaskan Xiao Huang dari ring penyimpanan. Guk begitu Xiao Huang mendarat, dia langsung mengibaskan ekor gembiranya ke arah Jericho Li. Orang-orang kaget. Dari mana asal anjing itu? Dan bagaimana Jericho Li membawa anjing? Bab 1394. Xiao Huang, cari tahu di mana letak mata arai itu, Jericho Li menepuk kepalanya. Xiao Huang menganggukkan kepalanya, sepertinya mengerti, dan bergegas keluar. Setelah beberapa napas, Xiao Huang kembali dan melambaikan kaki kecilnya ke sekeliling Jericho Li. Begitu. Jericho Li tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke area di belakang beruang raksasa itu. Arai apapun memiliki mata. Jika Anda ingin memecahkan arai, Anda harus memecahkan matanya. Mata di kawasan terlarang ini ditempatkan di belakang beruang raksasa. Mata terus-menerus menyuplai daya ke beruang raksasa, dan beruang raksasa juga melindungi matanya. Pengaturannya cukup cerdik. Apa yang sedang dilakukan Li Tianxi? Mu Yun terlihat bingung. Saya tidak tahu. Apa yang sedang Anda persiapkan? Mu Keier menebak. Kuharap dia bisa memecahkan masalah beruang itu, kata Ezer, tampak khawatir. Saat ini, Jericho Li menembak. Pedang itu terbang dari pinggangnya dan memegangnya di tangannya. Begitu matanya tertuju, pedang itu tiba-tiba terbang keluar,
berubah menjadi kilatan keheranan dan menunjuk langsung ke arah beruang raksasa itu. Puff! Pedang itu seperti pelangi. Beruang mengerikan itu langsung dipotong menjadi dua. Kemudian pedang panjang itu terus terbang keluar dan menusuk pohon di belakang. Pohon ini adalah mata dari susunannya. Klik. Pohon-pohon itu langsung ditebang bagian bawah dan roboh. Kis. Pedang yang sangat kuat. Itu pedang peri. Semua orang terkejut di tempat, melihat beruang yang terbagi menjadi dua. Muyun dan yang lainnya tercengang, mulut terbuka, seperti hantu. Apakah aku linglung? Mucer menggosok matanya. Tidak, itu benar. Kakak Li sangat kuat. Zai Lingyu sangat gembira. Mereka sangat ketakutan hingga tidak percaya bahwa beruang raksasa yang telah mengalahkan mereka sebelumnya, dipotong menjadi dua oleh Jericho Li dengan satu pedang. Apakah mereka terlalu bagus, atau Jericho Li terlalu kuat? Beruang itu tidak akan kembali dari kematian, kan? Kerumunan itu memandangi beruang itu karena takut akan sama seperti sebelumnya. Namun setelah menunggu lama, mereka menemukan bahwa tubuh beruang itu tergeletak di tanah tak bergerak, tanpa ada tanda-tanda kebangkitan. Sepertinya sudah mati. Mereka merasa lega, dan kemudian memandang Jericho Li dengan kagum. Bagaimana bisa, wajah Elon pucat dan kakinya lemah. Tadi, dia meremehkan Jericho Li, tapi sekarang dia ketakutan setengah mati. Maafkan aku, Tuan. Du Jun berlutut dan memohon belas kasihan. Sebelumnya, dia mengejek Jericho Li, mengira Jericho Li adalah orang yang mencari ketenaran. Sekarang dia tahu bahwa dia adalah master yang benar-benar tersembunyi. Pedang dapat membunuh beruang raksasa, hanya guru surgawi legendaris yang dapat melakukan ini. Artinya, mereka adalah penguasa surga yang sesungguhnya. Itu bukan tongkat ajaib. Muyun menelan ludahnya dengan keras, dan kemudian dia mengerti mengapa Yi Sue bersikeras mengundang Jericho Li untuk datang, dan mengapa dia terus mengatakan bahwa Jericho Li saja sudah cukup. Dibandingkan dengan yang disebut ahli seperti Chen Weiying dan Wen Tenglong, Jericho Li adalah ahli sesungguhnya. Ternyata orang ini sangat kuat. Pantas saja ketua kelompok Ji begitu percaya padanya, kata Gengdi dalam keadaan kesurupan. Sampai jumpa, Tuan. Para penganut Tao dan biksu di tempat kejadian, yang sekarang yakin dari lubuk hati mereka yang paling dalam, segera menggenggam tangan mereka dan memanggil dengan hormat. Sepertinya kita meremehkan kemampuan Li Tianxi, Master Jiao menelan ludahnya. Ya, kupikir dia akan membutuhkan sedikit waktu untuk membunuh beruang raksasa, tapi aku tidak menyangka hanya membutuhkan satu pedang. Aku khawatir dia benar-benar seorang guru surgawi. Mulut Rong Biao kering. Penguasa surga, hanya penguasa periode Jindan yang bisa disebut penguasa surga. Bobot kedua kata ini tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang berlatih ilmu bela diri. Anak ini, tanpa diduga. Chen Weiying hendak muntah darah saat ini. Saat dia melihat beruang raksasa yang tidak bisa dia selesaikan dengan seluruh usahanya, dia terbunuh oleh pernyataan Jericho Li yang meremehkan. Rasa frustrasi dan depresi di hatinya bisa dibayangkan. Yah, aku telah merusak susunannya, dan beruang raksasa itu tidak akan mati dan hidup kembali. Tidak ada gunanya bagimu, kata Jericho Li dengan jelas. Adapun binatang buas tingkat rendah lainnya, Xiao Huang, pergilah menghadapi mereka. Xiao Huang berteriak, melompat ringan, dan bergegas menuju sisa binatang buas. Kali ini dibawa oleh Jericho Li, dan juga datang untuk berolahraga. Bagi monster, hanya pertarungan yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tentu saja, Xiao Huang tidak kuat sekarang. Jericho Li pasti tidak akan membiarkan dia bertarung dengan binatang buas yang kuat itu, jadi dia harus menderita kerugian. Pada saat ini, Yi Sue melihat sekeliling dan meminta Ais dan Muyun untuk menarik orang-orang di sekitarnya. Lalu dia mendatangi Jericho Li sendirian. Li Tianxi, kemampuan dan kekuatanmu benar-benar membuka mataku. Kalau begitu, kamu pasti pernah mendengar tentang monster itu juga. Jericho Li mengedipkan matanya dan mengerutkan kening padanya. Otaknya berputar cepat. Apakah kamu tahu detail monster itu? Atau? Yi Sue berkata dengan suara rendah, sebenarnya, saya memiliki tugas lain yang dipercayakan kepada saya. Jika tebakan saya benar, Li Tianxi yang seharusnya dikirim untuk mencari harta karun dari atas, bukan? Tentu saja, Jericho Li menunjukkan ekspresi seperti itu, jadi kamu bertanggung jawab memberikan informasi harta karun. Ya. Harta apa itu? Aku tidak yakin, tapi harta itu dikatakan sebagai pedang yang sangat berharga. Dulunya dilindungi dan diangkut oleh keluarga Yi kami, tetapi terjadi kecelakaan di selatan Sichuan.
kemudian dibawa ke sini oleh para gangster dan akhirnya jatuh ke tangan monster itu. Yi Sue menjelaskan. Di tangan monster itu. Jericho Lee mengangkat alisnya, rumah yang mudah harus membayar harga yang tidak sedikit. Dengan baik, paman keempatku dibunuh oleh monster itu. Omong-omong, suasana hati Yi Sue sedang buruk. Aku mengerti situasinya, aku tahu detail monster itu. Untuk memastikan keamanan, kalian semua kembali, kirim seseorang untuk tinggal di sini untuk menemuiku. Menurut dugaannya, kekuatan ular roh api berkepala dua setidaknya berada di periode ramuan emas. Orang-orang yang hadir hanya akan menyeretnya ke bawah, tetapi mudah baginya untuk berkonsentrasi pada pertarungan. Apa? Yi Sue terkejut, Li Tianxi, kamu ingin menghadapi monster itu sendirian? Atau apakah kamu akan menjadi bebanku? Jericho Lee meliriknya, ular roh api berkepala dua setidaknya memiliki kekuatan tingkat master surgawi. Menyemburkan api bisa membakar kalian semua. Jika kamu tidak ingin mati, tinggalkan saja. Yi Sue terkejut dan dengan cepat mengangguk, aku mengerti. Kalau begitu cobalah berhati-hati. Dengan itu, dia segera memberitahu Muyun dan memahami situasinya. Setelah mendengar ini, mereka membuat keputusan dan mengatur agar semua orang pergi. Hanya Rong Biao, Tuan Jiao, dan Yi Sue yang tersisa menunggu di luar area terlarang untuk menerima kabar baik dari Jericho Lee.